Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah ya. Pada siang hari yang berbahagia ini kita berjumpa lagi seperti biasa, kita mempelajari diri ya. Tidak selesai-selesai kita pelajari diri ya, karena sungguh luas pada diri ini ya, kitab yang ada pada diri ya. Itulah ma'rifatullah ya, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau kenal kepada Allah, kenallah kepada diri dan pelajarilah kitab yang ada pada diri. Seperti itu sebenarnya ya. Imam As-Sayuti telah menyebutkan dalam kitab Al-Lubab ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, untuk seorang yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, Allah perintahkan kepada malaikat kiraman katibin agar menuliskan pada daftar orang itu 400 pahala kebaikan. Rasulullah bersabda pula, orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dicatat namanya sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan, lepas dari kekufuran dan kemunafikan. Dan selanjutnya disebutkan dalam Al-Lubab oleh As-Sayuti, sebagian ulama bersenandung, bernazam ya, dengan puisinya yang cukup panjang ya, bahar tawil ya, menyangkut tuntunan ya, hukum syara yang dianjurkan membaca basmalah ya. Mengucapkan nama Ar-Rahman yang maha nyata keagungannya. Hal itu disyariatkan buat kita. Perbanyaklah terus menerus untuk mengucapkan basmalah ya, untuk mengucapkan bismillah ya maksudnya, karena bismillah itu ya tempat kita menunggalkan segala yang bernama-nama ya menjadi satu nama ya, bismillah, yang artinya dengan Allah ya, dengan Allah. Nah itu, beserta dengan Allah. Kita harus merasa bareng dengan Allah maksudnya ya. Jangan kita merasa berpisah dengan Allah ya. Yang Rahman dan Rahim, yang luar, yang dalam. Begitu. Secara zahir dan batin kita itu bersama ya. Sebenarnya kita ini selalu bersatu dengan hidup ya, dengan zat, sifat, asma dan af'al. Kenapa kita harus pisah-pisahkan diri ya? Maka kalau kita pisahkan diri, hancurlah tubuh ini ya. Ya itu, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkalam, melihat, mendengar kalau kita pisahkan diri. Dari dunia kita sudah memisahkan diri, sedangkan Allah tidak pernah memisah-misahkan diri. Antara mata dan perlihat tidaklah jauh bersatu. Antara kalam dan lidah tidak pernah berpisah ya. Antara pemegang dan tangan tidak pernah berpisah. Antara hidup ya, hidup dengan jasad tidak pernah berpisah. Antara gerak ya, geraknya kaki, geraknya kemaluan, geraknya badan, tubuh, jantung, hati berdetak, tidak lain hanyalah Allah sebenarnya ya. Itu hal itu disyariatkan, makanya ya buat kita ya, dinyatakan pada badan maksudnya. Perbanyaklah terus menerus untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Indah sekali dibaca sebenarnya ya. Menjelang makan dan minum, di saat mandi membersihkan diri ya, ketika berkendaraan laut dan darat,
seraya menyuruh melakukannya, ya. Bacalah ketika memasuki masjid dan memasuki rumah, ya. Memasang atau melepaskan pakaian, ya. Selalu bismillah maksudnya. Atau ketika mencuci pintu rumah, memadamkan lampu dan bersetubuh, ya. Ya. Menaiki mimbar seharusnya begitu, selalu bismillah, ya. Coba perhatikan orang Arab sana, ya. Mau apa saja bismillah, ya. Mau bercampur dengan istrinya bismillah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah, mau berdiri bismillah, ya. Perhatikan di Arab sana, seperti itu caranya, ya. Maka jangan lepas, jangan lupa, jangan luput bismillah. Karena dari keseluruhan Alkitab, ya, menjadi 30 juz Al-Quran. Dari 30 juz Al-Quran menjadi Al-Fatihah. Al-Fatihah dikecilkan menjadi bismillah. Bismillah menjadi titik ba dari bismillah itu. Itu sebenarnya. Maka jangan kita lepas, lupa dan luput kepada bismillah itu maksudnya. Dikala memejamkan mata mayit, ya, bismillah juga. Kita harus selalu bismillah maksudnya. Meletakkannya di liang lahat, ya. Bismillah juga. Atau ketika masuk dan keluar kamar kecil, ya. Bismillah juga, ya. Seperti itu sebenarnya. Mau apa saja saya katakan, ya. Dari dulu saya katakan di konten, ya. Kita harus selalu bismillah. Bacalah ketika memulai tawaf di Ka'bah, ya. Ketika wudu atau tayamum, ya. Berkorban kambing seperti Rasul kekasih, ya. Selawat dan salam untuknya yang terpilih dan terbaik segalanya. Nah itu. Jangan lupa Allah maksudnya, ya. Mau apa saja, ya. Mau tidur, mau berbaring, mau duduk, mau apa saja tanpa kecuali ingat Allah, sebut Allah. Begitu, jangan lupa, jangan luput dalam keseharian. Selalu Allah, Allah dan Allah. Itulah ahadnya, esanya, tunggalnya, ya. Tauhidnya, segala-gala yang bernama pada Allah. Itulah bismillah. Itu. Anda dan saya disuruh menggunakan, kita semua disuruh baca bismillah pada setiap apapun yang kita lakukan, ya. Kapan Anda dan saya diberi kuasa, kapan kita disuruh diperintah oleh Allah untuk menggunakannya sebenarnya. Nah itu, ya. Mana suratnya? Mana surat perintahnya, ya? Berupa mandat itu. Pernahkah kita, apakah kita pernah disuruh? Nah, pernah disuruh dan berani untuk menggunakan atas nama Allah, ya. Misalnya, apa dan kenapa harus seperti itu, ya? Kenapa harus seperti itu? Karena kita ini, ya, kita ini hidupnya Allah, kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Pelihat pendengar sampai kalam pun kalamnya Allah, ya. Kembalikanlah kepada pemiliknya, yaitu Allah. Maka ingatlah Allah dalam setiap pandangan, dalam setiap gerak, dalam setiap kehendak, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Segala-galanya adalah Allah. Ingat Allah maksudnya, ya. Seperti itulah. Nah itu mahabbah, ya. Maka jadilah kita orang-orang yang cinta kepada Allah, ya. Cinta kasih Allah, Rahman dan Rahim, ya. Jika kita berbicara mengenai mahabbah atau cinta, ya, adalah suatu yang paling menarik sekali sebenarnya. Kata orang ini, ya, tali Allah sebenarnya cinta itu, ya. Contoh, karena kita saling mencintai satu sama lain, ya, lain jenis maksudnya, maka menjadi eratlah hubungan, ya, persaudaraan, ya. Maka disebut dengan tali Allah. Contoh, ya,
Tadinya kita punya ibu satu ya. Jadi dua ibu mertua ya. Tadinya kita punya bapak satu, menjadi dua bapak mertua juga, jadi dua bapak kita ya. Tadinya kita punya saudara satu atau dua atau tiga, tapi sama-sama punya anak 10 ya, jadi 20 saudara kita. Nah itu, maka disebut tali Allah. Itulah yang mengeratkan hubungan antara satu sama lainnya. Maka disebut kita ini adalah bersaudara sebenarnya ya. Maka perhatikan talqin itu, muslimin muslimat ya. Itu adalah saudaramu hak semua. Nah itu, maka kita ini sesungguhnya adalah bersaudara. Kenapa dikatakan bersaudara? Karena asal kita dari Allah yang satu semua, sekalipun 10, 20, beribu dan berjuta, asal kita dari satu Allah, maka kita akan tetap kembali kepada Allah juga. Itulah akhir hayatmu, itulah akhiratmu, tetap kembali kepada Allah yang satu itu. Karena asal kita dari yang satu, begitu maksudnya. Yang terbentang dalam alam semesta ini adalah cinta sebenarnya ya. Cinta yang terbentang pada alam semesta. Maka aku cinta Allah, aku sayang Allah, aku rindu Allah ya. Nah, cintaku yang satu hanya Allah. Nikmat yang berbeda hanya Allah, sekalipun kita berbeda kenikmatan. Antara engkau dan aku adalah Allah, satu itu ya. Segala-galanya tetap kembali kepada Allah yang satu maksudnya ya. Jangan kita yang merasa mampu dan bisa mencintai atau saling mengasihi dan menyayangi. Kembali ke Rahman dan Rahim ya, dari bismillah itu. Rahman Rahimiyahnya Allah. Berarti siapa yang mengasihi dan menyayangi? Apakah manusia? Apakah badan, jasad ya? Sesungguhnya pada dasarnya adalah Allah sebenarnya. Itu tetap kembalinya kepada Allah ya. Itu. Tapi secara jasad, secara Muhammad zahir nyata tajali terlihat nampak dan jelas di hadapan kita ini badan ya. Itu tidak lain, semua itu adalah sifatnya Allah juga. Nah itu pesuruhnya Allah juga. Diperintahkan oleh hidup itu juga. Maka disebut istilah lombok itu. Lombok sebenarnya istilah lurus ya. Bukan lombok sebenarnya ya. Lombok sebenarnya lurus artinya ya. Lurus-lurus sudah jalan kita, cara kita untuk menuju kepada Allah. Itulah ma'rifatullah. Mengenal kepada Allah sebenarnya. Itu arti lombok. Lombok sebenarnya bukan lombok ya. Itu yang terbentang pada alam semesta ini adalah cinta ya. Kalangan yang beraliran hubbul ilahi ya. Cinta kepada Allah ya. Ya. Jangan kita merasa bahwa kita yang mampu dan bisa untuk mencintai kepada Allah, untuk mencintai kepada kekasih kita, kepada pacar kita, kepada istri kita dan anak kita. Jangan merasa seperti itu ya. Bukan zahir yang mampu dan bisa melakukan segala hal macam cinta ya. Yang mengasihi, yang mencintai, yang merasa, yang segala-galanya itu tetap kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah. Itulah yang disebut dengan hak ya. Haknya Allah ya. Termasuk diantaranya ya Ibnu Sina ya berpendapat bahwa apapun jua yang ada dalam alam ini tidak terlepas dari cinta. Coba kita perhatikan ya, dikatakan tidak terlepas dari cinta apapun yang ada pada alam ini ya. Ayam ya, contoh ayam betina, ayam jantan bisa bercinta ya, bercinta kasih. Maka ia saling menyayangi, maka tidak dihajar yang pacarnya ya, seperti itu. Contoh ikan ya, juga bercinta kasih ya. Juga monyet punya cinta ya. Binatang punya cinta ya. Sekalipun soa-soa ya.
Biawak ya punya cinta juga ya. Sekalipun buaya ya, apalagi yang buaya darat ini selalu punya cinta ya. Semua itu punya cinta, punya kasih, punya sayang. Mencintai kekasihnya dan menyayangi kekasihnya. Mencintai ibunya, mencintai bapaknya, dan mencintai anaknya. Itulah Rahman Rahim terbagi kepada seluruh alam. Itu. Jangan beranggapan manusia saja yang dibagikan Rahman Rahim ya. Bukan manusia saja yang diberikan Rahman dan Rahim. Semua dibagikan cinta, kasih dan sayang ya. Semua itu dibagikan. Itu. Maka semua punya cinta apa yang ada pada alam semesta ya. Itu. Menurut mereka makhluk yang Allah ciptakan adalah berpasangan ya. Zaujain ya. Semua itu berpasang-pasangan ya. Apapun, ada sapi betina, ada sapi jantan. Begitu pula ikan ya. Ikan yang jantan dan yang betina. Begitu juga ayam, begitu juga belalang, begitu juga apa saja ya. Manusia juga ada laki dan perempuan ya. Saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi ya. Itu. Maka disebut zaujain. Api dengan air ya juga bercinta ya. Bukanlah berlawanan tetapi berpasangan sebenarnya ya. Di contoh di kebakaran besar contohnya ya. Dia letupan-letupan yang besar ya, mengeluarkan suara letupan yang besar ya. Nah, langsung ditiup angin tambah besar ya. Menyala semuanya ya. Karena semua meledak-meledak ya. Senang dilihat oleh orang kalau kebakaran ya. Maka jangan berdoa semoga kebakaran semua, bukan begitu ya. Itu. Karena senang lihat api, apalagi kalau kebakarannya malam. Anak-anak kecil yang senang melihatnya ya. Api besar menjulang tinggi senang dilihatnya ya. Itu kalau anak kecil mau-maunya, senang-senangnya. Itu padahal tidak berpikir bahwa kerugian seseorang dalam artinya seperti itu ya. Itulah caranya api mengundang kekasihnya yaitu air ya. Bukan air itu dalam arti katanya dia bermusuhan ya. Nah itu bukan bermusuhan sebenarnya. Itu caranya dia mengundang sang kekasihnya untuk mendatangkan kekasihnya. Sehingga datanglah pemadam kebakaran. Itu disiramlah dia. Kalau datang kekasihnya langsung dia reda. Kalau belum ada kekasihnya, wah jengkel, marah dia. Akhirnya dia hanguskan segala rumah-rumah, ladang-ladang. Apa saja dia hanguskan. Maka datanglah hujan. Seperti itulah. Gelap semuanya langsung karena asap di mana-mana karena terbakar lahan Kalimantan contohnya atau Sumatera sana ya, atau luar negeri sana. Akhirnya hitam langsung di langit. Nah, datanglah awan, hujanlah dia, padamlah dia kalau tidak disiram dengan pesawat. Itu caranya api mendatangkan kekasihnya, mengundang kekasihnya ya. Sama seperti kita. Kalau kita cinta kepada wanita ya, bagaimanapun caranya kita harus bertemu dan berjumpa dengan kekasih kita ya. Akal-akalan bagaimanapun ya, sekalipun nggak punya uang karena kepinginnya berjumpa dengan kekasih dambaan hatinya, cintanya, kasihnya, sayangnya, rindunya ya, yang sangat dirindukan maksudnya, dia akan datang juga sekalipun tidak punya uang. Yang penting punya rokok saja untuk menghilangkan rasa gengsi, padahal nggak tahu rokok itu ngutang atau tidak ya. Seperti itu. Nah itulah karena cinta.
Tidak peduli punya uang atau tidak, ya. Mau jalan kaki, mau pakai motor, pakai mobil, ndak urus. Mau seberang kali, mau seberang apa, biar ada setan tidak takut karena cintanya. Ingin berjumpa, ya. Sekalipun berkilo-kilo, ndak ada kendaraan, jalan kaki. Tengah malam tidak berani jadi berani karena ingin menjumpai kekasihnya. Kalau jarang mau berjumpa, ya, tidak mau berjumpa, saya contohkan, ya. Saya beritahukan kepada seluruh perempuan, ya. Kalau jarang ditelepon kita, ya. Ini rahasia laki-laki, ya. Kalau kita jarang ditelepon, jarang disebut, jarang diingat, jarang dicari, itu tandanya laki-laki itu kurang cinta. Sebenarnya, perhatikan ini perempuan, ya. Itu, karena saya punya anak perempuan juga, ya. Itu tandanya kita itu kurang dicintai, kurang disayangi. Ya. Tapi kalau betul-betul kita disayang, dicinta, hari-hari mau datang. Nggak kenal waktu, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Dia mau datang, ingin berjumpa, ingin menemui kita. Itu namanya laki-laki yang betul-betul cinta kepada kita. Itu. Perhatikan itu, khusus kepada wanita, ya. Dan carilah jodohmu yang betul-betul mencintaimu, yang betul-betul menyayangimu. Jangan sekedar cinta saja. Jangan cinta sekedar untuk memuaskan nafsu saja. Akhirnya ujung-ujungnya kau tidak akan dihiraukan oleh sang lelaki itu. Terjadilah penyelewengan, terjadilah perpisahan, terjadilah pertengkaran, terjadilah segala macam hal. Ya, tidak dikasih uang kalau punya uang. Itu karena apa? Karena kurang cinta. Kalau cintanya besar, ya, jangankan makan enak, jangankan banyak uang, sedikit uang pun dia mau pulang. Nah itu, ingin menjumpai kekasih hatinya. Nah itu, sekalipun sudah menikah, seperti itu, itulah yang namanya cinta. Selamanya tidak pernah mau berpisah, itulah cinta. Maka apabila mencari jodoh, carilah jodohmu yang betul-betul mencintaimu. Itu laki maupun perempuan. Kalau kurang rasa cinta, maka kau akan ditinggalkan secepat itu. Karena pudar rasa cinta itu. Karena cuma sedikit cintanya. Nah itu. Ya, saya ingatkan kepada kaum laki-laki dan perempuan. Seperti itu sebenarnya, ya. Saya bukan pakar cinta, ya, tapi ini melalui keilmuan, ya. Nah, seperti itu sebenarnya, ya, melalui keilmuan. Nah, itu. Begitu juga pada laki-laki, ya. Kalau perempuan itu kurang cinta, kurang sayang, ya, maka kau akan diberi kata-kata yang menyedihkan. Kata-kata yang menyakitkan, ya. Nah, itu yang tidak enak didengar, ya. Seperti itu, judes dalam artinya, ya. Nah, itu kau akan diberi kata-kata itu karena kejutekannya itu, ya, akan diberikan. Kenapa? Karena kurang rasa cinta, kurang rasa kasih, kurang rasa sayang. Akan tetapi sebaliknya, jika cintanya itu tinggi, ya, melebihi, ya, maka kata-kata yang kasar itu akan dihilangkan karena kekasih hatinya. Itu karena dia cinta. Itu jangankan kata yang kasar, ya, harta benda pun akan dikorbankan, ya. Mau pekerjaan, mau apa saja akan dilupakan. Itulah cinta, ya. Maka segala macam cinta itu, ya, supaya kita tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikanlah hanyalah kepada Allah. Cinta kasihnya Allah kepada dirinya sendiri dalam arti zahir dan batinnya itu adalah Allah. Jasad kasar, ya,
yang dicintai, yang disayangi ya oleh batin sebenarnya. Cuma lain jenis tempatnya, tapi tetap cinta itu adalah satu tunggal. Itulah cintanya Allah ya. Cintanya ibu terhadap anaknya, cintanya bapak juga kepada istri dan anaknya. Begitu pula sebaliknya. Maka kalau kita tidak mau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan katakan engkau yang mampu dan bisa mencintai sebenarnya. Tidak lain, semua itu adalah Allah. Ya, cintanya Allah kepada dirinya dari dalam sampai di luar, itulah Rahman dan Rahim ya. Saling mengasihi dan saling menyayangi. Maka carilah cintamu yang sejati. Carilah cintamu yang benar ya. Jangan cinta harta. Jangan kena tipu ya. Rayuan gombalnya laki-laki. Begitu pula ya. Karena kecantikannya perempuan membuat kita gelap mata. Sehingga kita menjadi cinta itu adalah buta. Dan cinta zahir saja karena cinta kecantikan namanya. Makanya cintamu jangan ikuti cinta karena kincu ya. Jangan karena cinta kincu ya. Jangan karena cinta dasi ya. Akan basi katanya. Kalau cinta karena kincu akan layu, katanya almarhum Rhoma Irama ya. Berhias pun perlu, wajah pun perlu katanya. Semua perlu memang ya. Tapi tambah dirias-rias, tambah dilebih-lebihkan. Sehingga alisnya pun dicukur ya. Bulu matanya juga ditambah-tambah. Supaya tambah cantik kelihatannya. Akhirnya terjadinya cinta kincu yang akan cepat layu. Itu. Karena zahirnya yang dicintai bukan cinta batinnya ya. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Sebenarnya seperti itu. Kita harus cintai secara zahir dan batin. Laki dan perempuan ya. Kita harus saling menyayangi. Maka pahamlah ilmu. Pahamlah agama. Supaya kita cinta kasih kepada istri dan anak kita untuk selama-lamanya. Itu ya. Sekalipun istri kita sudah tua, jangan pandang tuanya. Dirinya Allah yang ada. Hidupnya nyawa yang ada pada istrimu dan anakmu. Ya. Seperti itu juga sebaliknya perempuan. Cintailah hidupnya Allah yang ada pada diri suamimu. Pada diri istrimu. Kasihi dan sayangilah hidupnya Allah yang ada pada manusia itu. Maka saling cinta, saling kasih. Berpeluk-pelukan, bermesra-mesraan. Itu melebihi cinta kita dari segala macam cinta. Yaitu cinta Allah sebenarnya ya. Karena pada zahir itu adalah sifat. Sifatnya Allah. Pada batin, batinnya Allah. Pada roh, pada nyawa juga Allah. Ya. Satu tunggal esa ahad dengan sendirinya, kuasa dengan sendirinya hanyalah Allah. Maka Allah cinta diri. Allah sayang diri. Allah rindu diri. Itu. Kalau cinta sekedar selewat saja ya, itu namanya pemuas nafsu ya. Sekilas saja. Maka berhati-hatilah di dalam bercinta. Ya, berhati-hati di dalam bercinta. Cinta itu ya membawa kebutaan ya. Maka buta, tuli dan bisu kecuali hanyalah Allah yang melihat dan mendengar kepada cinta itu. Itu sebenarnya tetap kembali kepada Allah ya.
Akan tetapi kita ini tidak pernah menghiraukan kepada nyawa kita yang kita cintai, yang berwujud wanita, perempuan, atau istrimu, atau pacar kekasihmu itu. Itu yang tidak pernah kau perhatikan, ya. Ya, pada laki-laki ini maksudnya. Laki-laki itu tidak pernah mencintai nyawanya, hidupnya, napasnya yang berbentuk pada perempuan itu, yang tajalli nyata pada wujud perempuan itu. Itu yang tidak pernah dia sadari, sehingga dia cintanya adalah cinta palsu. Itu. Akan tetapi kalau kita paham ilmu, paham agama, bukan cinta palsu. Cinta sejati, yaitu cintanya Allah kepada dirinya. Dalam arti kata, ya, Allah cinta diri. Begitu. Hidup itu yang mencintai kepada dirinya, zahir dan batin. Karena yang zahir ini tiada kemampuannya dan tiada kebisaannya, itulah sifat badan, Muhammad namanya. Ya. Tajalli nampak jelas pada diri laki dan perempuan. Saling mengasihi, saling mencintai, saling mengayomi, ya. Saling memperhatikan, saling membimbing, saling membina, saling mengajari, saling membenahi kekurangan satu sama lainnya. Itu namanya cinta sejati, cinta yang dibawa mati, ya. Itu. Maka berhati-hatilah memilih cinta. Berhati-hatilah memilih hati, ya. Jangan sampai kau patah hati. Seperti itu. Setelah kau patah hati, maka kau akan mati. Buang diri, bunuh diri, dan sakit hati, patah hati. Itulah cinta. Karena cinta itu buta, ya. Buta tuli bisu. Cinta itu tidak memandang, tidak melihat, ya. Itulah cinta. Tapi cinta itu kembalikanlah kepada Allah, maka Allah cinta diri. Itulah cinta yang sejati, cinta yang dibawa mati, yang tidak akan pernah pudar untuk selama-lamanya. Itu. Maka sayangilah, ya, kekasihmu, laki maupun perempuan, ya. Berhati-hatilah. Pilihlah laki-laki yang baik, yang beragama, ya, yang paham agama, ya. Itulah orang-orang yang akan betul-betul mengasihimu dan menyayangimu, sekalipun laki dan perempuan, ya. Jika seseorang itu tidak paham keilmuan, tidak paham keagamaan, laki maupun perempuan, itulah yang namanya cinta sekedar ucapan di lisan saja, tidak menyentuh kepada batinnya. Jika tersentuh kepada batinmu, itulah cinta sejati. Itulah cinta yang dibawa mati. Itulah cintanya Allah kepada luar dan dalamnya, zahir dan batinnya. Itu. Jangan kau pisahkan, ya, antara luar dan dalam, antara laki dan perempuan. Yang laki tiada perempuan itu adalah Allah. Di dalam diri yang laki maksudnya, ya, di dalam diri yang laki-laki itu adalah Allah. Di dalam diri yang perempuan itu adalah Allah. Yang jauh tiada dekat itu adalah Allah, ya. Di dalam diri yang jauh itu yang kita katakan di langit itu adalah Allah. Di dalam diri yang dekat itu adalah Allah. Maka jangan engkau cuma memandang ke langit saja, pandanglah ke bumi juga. Kemanapun engkau memandang, kiri, kanan, depan, belakang, bawah, dan atas, disitulah Allah yang tunggal, yang satu, yang esa, yang ahad dengan sendirinya, berdiri tegak dengan sendirinya. Hanya Allah saja. Itulah yang disebut dengan alif muntili. Hanya Allah lah yang tegak berdiri pada diri. Begitu sebenarnya, ya. Itu. Al-jam Al-mahabbatu mailut tabai ila syai'in li kaunihi
lazizan indal muhibbi. Cinta adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu, ya. Karena keadaan itu amat lezat bagi orang bercinta kasih. Sangatlah nikmat kalau kita cinta, ya, kepada kekasih kita. Kekasih hati kita. Mana yang disebut dengan kekasih hati, ya? Allah sebenarnya, ya. Maka cintalah kepada Allah. Jangan pandang pada zahir istrimu. Jangan pandang kepada zahir suamimu. Cintailah batinnya. Cintailah hatinya. Cintailah hidupnya. Cintailah Allah yang ada pada dirinya. Itu. Maka kasih Allah, cinta Allah, rindu Allah, sayang Allah. Ya. Cintailah Allah. Sayangilah Allah, ya, pada jasad kasar zahir itu, laki dan perempuan, ya, di situ Allah, di situ hidup, di situ roh, disitulah nyawa, disitulah hati, dan disitulah jasad Muhammad kasar tajali nampak jelas pada pelupuk mata, ya. Maka saya bilang, pandanglah secara zahir dan batin. Cintailah dia secara zahir dan batin, ya. Jangan mencintai zahir. Jangan karena kincu akan menjadi layu. Jangan karena dasi pangkat derajat akan menjadi basi, ya. Itu. Maka pilihlah cinta kasih sayangmu yang betul-betul sejati. Insya Allah langgeng, ya. Untuk selamanya sampai tua, ya. Cinta membawa keceriaan, ya. Tetapi sebaliknya putus cinta merupakan pangkal kesedihan. Maka hati-hati di dalam memilih hati, ya. Jangan sampai kau sakit hati, ya. Seperti itu. Hati-hati di dalam bercinta. Jangan sampai kau mati karena cinta, ya. Karena lezat dan indahnya cinta, maka lahirlah bermacam seni keindahan dalam segala rupa dan bentuknya. Untuk merangsang, tumbuh dan berkembangnya cinta. Beli pakaian yang mahal, pakai kincu, pakai dasi, pakai sepatu. Mandi yang bersih, atur rambut, sisir rambut, kerok jenggot. Jenggot yang putih jadi bersih. Seperti saya sering cukur jenggot karena takut kelihatan di YouTube sudah putih semua, ya. Itu. Sayang rambut acak-acakan tidak pernah diurus, tidak pernah dicukur. Saya cukur sendiri kalau rambut saya, ya. Nah, itu. Makanya, ya, namanya orang bercinta itu berhias diri. Berhias pun perlu katanya. Wajah pun perlu. Untuk gairah cinta. Semua itu untuk gairah cinta, ya. Tapi jangan untuk orang lain, ya. Untuk kekasih hati, idaman dambaan hati kita. Sekalipun laki dan perempuan. Tujukan kepada suami kita dan tujukan kepada istri kita, ya. Itu seperti itu sebenarnya. Saling sayang, saling rindu, saling kasih, saling cinta. Ya. Tetap kembali kepada Allah. Jangan merasa kita yang mampu dan bisa bercinta. Itu. Ini sekarang supaya kita tidak kupur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa keindahan yang ada pada diri manusia terpancing, ya. Jadi tertariklah, ya, karena wajah, ya, karena kegantengan, karena ketampanan, ya. Itu yang kemudian pada tingkat tertentu menimbulkan kecintaan, ya. Itu karena begini, ya, sekalipun kurang cantik, ya, kurang ganteng, kalau berhias, ya, jadi cantik. Apalagi dipandang pada malam hari remang-remang lampu.
tambah cantik kelihatannya, tambah muda, pakaian bagus, rapi, mahal, harganya berjuta-juta seperti artis itu, ya. Tapi kita kebanyakan seperti artis kesiangan, ya. Kalau kita ini sudah miskin berlagak kaya. Kebanyakan laki dan perempuan, petantang petenteng di depan cewek. Begitu juga cewek. Dia mengincar incarannya, ya, yang tajir-tajir. Begitu juga laki-laki mengincar yang punya kerjaan dan lain sebagainya. Itu bukan namanya cinta sejati, ya. Yang bisa dibawa mati, ya. Bukan cinta sejati namanya, ya. Maka carilah cinta yang betul-betul cinta, kasih dan sayang, ya. Dari luar sampai di dalam, bukan memandang harta benda dan kekayaan. Jangan memandang hanya kayanya saja, jangan memandang hanya tajirnya saja, jangan memandang ketampanannya saja dan kecantikannya saja, maksudnya, ya. Allah ciptakan manusia dengan bermacam-macam naluri, ya. Yang termasuk naluri keindahan, ya. Maka berhiaslah manusia itu, mengatur diri bersih, maksudnya, ya. Menata diri, maksudnya merias diri, maksudnya. Pengembangan naluri antara satu dengan lainnya tidaklah berdiri sendiri, ya. Tidak lain adalah Allah sebenarnya kembalinya. Hidup itu yang mengatur pada dirinya, menghiasi dirinya, maksudnya. Meskipun kadangkala ada di antaranya yang lebih menonjol, menurut para ahli pakar kejiwaan, bahwa naluri manusia antara lain, ya. Jangan kalau saya bilang menonjol nanti dada yang dimaksud, karena yang paling menonjol pada wanita itu adalah dada, ya. Nah, itu karena makanya dikasih kutang, karena itu yang menonjol pada perempuan, ya. Nah, jangan ke sana maksudnya, ya. Nanti kebanyakan nih laki-laki, anak-anak muda ini, kalau saya bilang menonjol ini dia paham itu. Nah, itu. Ya, kalau saya bilang menonjol ini nanti maksud yang dimaksudkan itu dilarikan ke buah dada, ya. Jangan seperti itu maksudnya, ya. Kita akan lanjutkan. Naluri beragama, berkepercayaan, ya. Pemikiran, ya, maksudnya, ya. Naluri intelek, ya. Intelijensia yang tinggi, maksudnya, ya. Yang lebih pemahamannya, maksudnya, ya. Naluri budi pekerti, akhlak, ya, yang punya akhlak, maksudnya. Kalau kita mau bercinta, ya, carilah wanita atau laki-laki yang berakhlak, yang punya sopan santun, ya, jangan yang ugal-ugalan, ya. Nah, itu. Naluri keindahan, yang senang, keindahan, kecantikan, berhias segala macam, ya. Naluri seks nafsu birahi, ya. Nah, ini yang harus cuma memikirkan seks, nafsu dan birahi saja, ya. Nafsu saja yang dipikirkan, berhati-hati, makanya pilih laki-laki, ya. Begitu juga perempuan, ya. Naluri mempertahankan diri, jangan berbuat karena cinta, ya. Ya. Maka perhatikan batin, yang betul-betul cinta lahir dan batin, begitu maksudnya, ya. Naluri keakuan. Selain naluri-naluri yang ada pada manusia, terdapat 3 hajat hidup manusia. Yang paling besar ialah kebebasan, kepercayaan, dan cinta, ya. Ketiga-tiganya ini, ya, dikategorikan sebagai hak asasi manusia, ya. Manusia itu ingat, ya, manunggalnya rasa, manunggalnya rahasia, manunggalnya rasul, rasa diri, rasa Allah,
maksudnya menjadi setunggal segala rasa pada Allah maksudnya ya. Itu mencintai lawan jenisnya, laki dan perempuan ya, harta, jabatan, lingkungan, tanah, air, alam dan lain-lainnya. Jangan cari yang cinta harta, cinta kekuasaan, cinta karena banyak kebunnya, sawahnya, begitu maksudnya ya. Frekuensi cinta yang terlalu tinggi pada salah satu yang dicintai kadangkala bisa mengorbankan bagian-bagian yang lainnya sampai menyerahkan jiwa dan raganya, hamil sendiri jadinya ya, memalukan orang tua. Inilah yang tidak berpikir sebab dan akibatnya, terlebih-lebih ya. Terlebih-lebih sampai menjual harga diri, Masya Allah ya. Jangan seperti itu kalau bisa. Akibatnya bisa pula terjadi mengorbankan orang atau benda, harta benda dikorbankan karena cinta ya. Karena kasih, karena sayangnya akhirnya berkorban segala-galanya. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa iwal banina wal qanati ril mukontorati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musyawwamati wal an'ami wal kharsi zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab ya. Dihiasi manusia dengan rasa cinta syahwat ya, karena nafsu yang membawa ya, karena ada roh hewan itu maka terjadinya cinta dan terjadinya menikah, kawin dan anak maksudnya ya. Syahwat terhadap wanita ya, maka setiap wanita itu alif itu tegak berdiri ya. Kalau belum tercapai cita-cita selalu tegak berdiri, alif muntili itu ya. Lawan jenis, anak, harta yang menggunakan timbang menimbang ya, emas dan perak, kuda tunggangan, kendaraan, peternakan dan pertanian, semua itu mendukung dalam artinya ya, kehidupan ya, untuk menjadi kesempurnaan hidup. Kalau tidak ada harta, tidak ada benda, tidak ada jalan hidup, dalam artinya membawa kesengsaraan juga ya. Kecuali kita sama-sama ikhlas berjuang bersama-sama, laki dan perempuan mencari hidup sekalipun kita miskin ya, kita harus berjuang bersama. Jangan karena cinta harta benda saja sehingga kita mau mencintai seseorang. Carilah yang sehati, insya Allah itulah cinta yang sejati yang akan dibawa mati, seperti itu ya. Itulah semua perhiasan dunia, semua itu adalah hiasan dunia, kesenangan dunia ya. Dan Allah adalah tempat kembalinya yang terbaik, maka kembalikanlah segala-galanya itu adalah kepada Allah. Segala-galanya itu adalah cinta, itu adalah cintanya Allah, rindunya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah ya. Maka kembalilah hanyalah kepada yang tunggal. Kalau bukan karena Allah tidak akan terjadi segala-galanya itu. Itulah cinta ya. Cinta, kasih sayangnya Allah, rindunya Allah. Bila manusia menempatkannya sebagai sesuatu perhiasan pada proporsinya ya yang tepat, maka semua perhiasan itu akan memberikan cahaya bagi kehidupan, senang bahagialah hidupnya. Sebaliknya bila penempatan bukan pada proporsinya, maka semua hiasan itu sewaktu-waktu akan membawa bencana dan kehancuran. Bercerailah semua, hancur binasa karena tidak betul-betul mencintai secara zahir dan batin. Karena semua itu adalah hiasan yang datang dari Allah untuk kepentingan manusia ya, karena cinta itu akan mencukupi ya hidup ini ya, itulah kesempurnaan hidup ya. Maka seyogianya manusia mau mengerti kehendak dari
si maha pemberi perhiasan-perhiasan itu tentang cara penempatan dan penggunaannya. Hanyalah kepada Allah kembalinya. Jika ia tidak kembali kepada Allah, maka salahlah semua itu. Ya, maka cinta, kasih dan sayang, ingatlah kepada Allah. Insya Allah kita tidak tersesat jalan. Sepasang remaja muda-mudi berhak menjalin cinta. Boleh-boleh saja kita bercinta, tapi lihat aturan, pakai aturan. Jangan kebablasan ya, hamil sendiri ya. Beranak melahirkan, diaborsi jadinya. Masya Allah, jangan seperti itu ya. Berpikirlah sebelum berbuat, maka menikahlah secepatnya ya. Carilah jalan terbaiknya ya. Seperti itu. Hal itu adalah wajar sepanjang pengertian hiasan Allah untuknya. Maka tetap kembalilah kepada Allah. Allah sebagai pemberi hiasan, maka segala-galanya datang dari Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah. Memerintahkan agar kedua melalui jalur pernikahan ya. Maka kita harus cepat-cepat cari penghulu ya. Jangan pandang uang besar saja. Kalau nggak ada uang nggak boleh menikah. Itulah orang yang cinta harta ya. Suatu tata cara yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia ya. Dalam rangka manusia mewujudkan naluri syahwat, cuma memperhatikan nafsu saja, maka nafsu dibuang di mana-mana ya. Nah itu, cari kesenangan saja dalam artinya. Maka terkadang-kadang suami mencari kesenangan di luar, kadang-kadang istri mencari kebebasan di luar juga. Nah itulah karena cintanya itu bukan cinta yang betul-betul mau dibawa mati. Karena tidak tahu agama, tidak paham agama, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Terkadang sudah paham agama tapi ilmu tidak mumpuni pada dirinya. Akhirnya merasa diri yang mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan. Itu adalah tidak lain adalah atas kehendak dirinya, bukan kembali kepada Allah. Segala-galanya Allah lah yang berkehendak pada diri secara zahir dan batin. Sebenarnya tata cara pernikahan itu adalah acara suci sebenarnya, sakral sebenarnya dalam kehidupan ya. Bila tata cara ini ditinggalkan, berarti secara langsung atau tidak langsung menggugurkan martabat dan harkat dirinya sendiri. Yaitu mencoreng diri namanya. Kecintaan kepada harta juga suatu hiasan Allah. Tetapi bila keterlaluan ya, pasti ada pihak lain yang menjadi korban ya. Nah itu terjadinya perasaan exploration ya. The I home for I home ya. Nah itu siasat menyiasati, kadang-kadang saling mengakali ya, kadangkala tidak dapat melepaskan diri dari kedustaan dan kebohongan ya. Maka janganlah berbohong, jujur caranya ya. Gunakan sifat sidik ya, jujur kepada pacar kita, kepada suami kita, dan kepada istri kita, jujur ya, seperti itu. Tidak mengalahkan kejujuran itu ya. Begitu sebenarnya. Demikianlah cinta yang berlebihan kepada perhiasan-perhiasan tersebut. Tidak ada proporsinya yang sudah diatur oleh si pemberi hiasan. Akibat-akibat buruk yang mungkin timbul dapat dirasakan di dunia dan akhirat. Maka merana sengsara, bercerai, jadi janda banyak-banyak di mana-mana ya. Itu karena tidak berpikir sebelumnya. Carilah cintamu yang betul-betul. Itulah yang menjadi istri dan suami kita. Terkadang suami cinta betul, istri kurang cinta. Kadang istri cinta betul, kadang suami kurang cinta. Nah inilah yang kita harus saling menyesuaikan sebenarnya ya. Supaya langgeng maksudnya. Supaya awet kita bersuami istri maksudnya ya. Jangan cuma sebulan langsung bercerai. Cuma punya anak satu langsung ditinggalkan. Karena salah satunya kita tidak ada kecocokan ya. Dalam artinya kita bercerai itu karena tidak cocok pemahaman ya. Pemahaman kita berbeda ya. Nah seperti itu. Maka satu sama lainnya laki dan perempuan itu berbeda paham. Sehingga terjadilah perselisih paham.
maka kita itu akan berpisah secepatnya. Itulah perceraian itu ya. Memang benar adanya bahwa dunia ini adalah hiasan yang menggiurkan. Ad-dunya mataul gurur ya. Timbul pertanyaan, bila mencintai semua itu memungkinkan adanya akibat buruk, lalu mencintai apakah yang mutlak baiknya? Disinilah timbulnya peranan ahli kebatinan, para sufi dan arif billah kekasih Allah yang dekat kepada Allah dengan landasan ajaran Allah dan Rasul menjawab pertanyaan itu dengan lugas tetapi rasional ya. Rasul ya menjawab pertanyaan itu dengan lugas tetapi rasional ya. Mencintai pemilik ya. Allah maksudnya pemberi hiasan jauh lebih berharga dan abadi dibanding hari hanya sekedar hiasannya saja. Maka cintailah Allah ya. Cintailah istrimu karena Allah. Cintailah suamimu karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Seperti itu sebenarnya. Kalau kita cinta karena Allah, rindu karena Allah, sayang karena Allah, insya Allah akan kekal abadi. Itu namanya orang yang bisa pengembalian hanyalah kepada Allah. Insya Allah akan bermanfaat. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi himbauan yang terbaik kepada kita semua dan pelajari maksud dan tujuan perkataan yang ada di sini ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terbaik, yang lebih baik dalam artinya. Maka pandai-pandailah dalam arti memilih cinta ya, mengarahkan cinta. Jangan kita menjadi cinta buta, cinta yang tidak tahu arah dan tujuannya. Seperti itu ya. Sekiranya jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam secara zahir dan batin, yang terutama yang ada pada diri kita semua manusia ya.